adik-adik, apa kabar semuanya? Bersama dengan Kak Cika sebagai tutor kalian untuk mata pelajaran matematika. Kali ini kakak akan membahas tentang luas permukaan dalam suatu bidang dengan satuan tidak baku. Untuk menghitung luas bangun dengan beraturan, yaitu dengan menggunakan satuan tidak baku, biasanya menggunakan persegi satuan atau kotak satuan, itu sama saja. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Nah, ditanyakan adalah berapa banyak persegi satuannya. Ini bisa dengan dua cara. Yang pertama, itu dengan menghitung satu persatu. Tapi, kita bisa menghitung satu persatu jika bangunannya itu tidak membentuk bangun datar seperti ini. Kalau yang ini adalah bentuknya persegi panjang. Karena kita sudah tahu bentuknya persegi panjang, kita tidak, untuk menghitung lebih cepatnya, tidak perlu dengan menghitung satu persatu, tapi dengan rumus persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Yang lebar yang mana? Lebarnya yang ini. Ini termasuk lebar, sedangkan yang panjang yang ini. Ini adalah yang panjang. Jadi, untuk menghitungnya dengan yang kedua, menggunakan rumus luas bangun datar. Tapi ini nomor 2 ini hanya jika bangunannya itu berupa bangun datar persegi atau persegi panjang. Ya. Nah, untuk rumus yang ini maka kita bisa carinya dengan P kali L. Ini adalah luasnya. Jadi kita hitung dulu nih panjangnya berapa. Kita hitung kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita dapat panjang dalam persegi ini, dalam bangun ini ada 7. Lalu lebarnya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita dapat 5 kotak. Berarti untuk mencari luasnya dengan 7 dikali 5. Hasilnya 35 persegi satuan. Nah, ini untuk menghitungnya. Bisa menggunakan rumus luas bangun datar jika bangun datarnya berupa persegi atau persegi panjang. Tapi, jika bangun datarnya seperti ini, maka kita hanya menghitung satu persatu. Tidak bisa menggunakan rumus luas bangun datar. Nah, ini dengan cara kita hitung nih satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Maka luasnya adalah 24 persegi satuan. Nah, kita coba amati gambar antara A, B, C, dan D. Sebelumnya, kita lihat dulu nih. Pertanyaan pertama adalah luas bidang A ada berapa satuan? Maka kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti luas bidang A adalah 7 satuan. Lalu yang kedua adalah luas bidang B. Maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti luas bidang B adalah 10 persegi satuan. Lalu kita cari luas bidang yang C. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Maka luas bidang C ada 6 satuan. Sedangkan luas yang D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti untuk luas bidang D ada 7 satuan. Lalu untuk soal yang selanjutnya, luas yang paling kecil adalah bidang apa? Kita bisa lihat hasilnya yang paling kecil ada di luas bidang C. Berarti luas yang paling kecil adalah bidang C. Sedangkan yang paling besar itu ada di luas bidang yang B. Berarti jawabannya yang B. Terus, bidang titik-titik dan titik-titik pada gambar memiliki luas yang sama. Kita cari luas yang sama yang mana? Oh, ada yang ini. Luas bidang A sama luas bidang D, yaitu sama-sama memiliki 7 kotak satuan. Berarti kita bisa tulis A, luas bidang A dan luas bidang D pada gambar memiliki luas yang sama. Nah, untuk menghitung luas yang beraturan, selain dengan menggunakan yang sebelumnya, bisa dengan ini. Kita bisa lihat ya, untuk persegi satuan itu menandakan adalah 1. Sedangkan saat kita belah, kita gunting nih atau kita pisahkan secara diagonal hingga membentuk bentuk segitiga ya. Jadi kita terbagi menjadi 2. Maka tanda ini menggambarkan setengah persegi satuan. Jadi kalau misalnya ada gambar segitiga 2, berarti ini adalah setengah dengan ditambah setengah. Jadi hasilnya 2/2. Masih ingat dengan pecahan, kalau 2/2 itu artinya 2 dibagi 2, maka hasilnya 1. Itu. Jadi kalau misalnya ada gambar seperti ini, cara menghitungnya adalah kita hitung dulu yang bentuknya persegi terlebih dahulu. Ya, ada persegi yang mana? Oh, ini nih. Ada di sini. Kita hitung dulu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita dapat persegi satuannya ada 8. Sedangkan untuk yang bentuknya segitiga ada berapa? Oh, ada di sini nih. Ada 1, ada 2. Oke, ini masing-masing adalah setengah. Jadi ini setengah, di sini adalah setengah. Jadi kita bisa jumlahkan, maka ini hasilnya adalah 1 persegi satuan. Maka kita tinggal hitung. Di sini ada 8 persegi satuan dan 1. Dari sini ya, kita hitungnya langsung dapat 1 persegi satuan. Tinggal kita jumlahkan, maka hasilnya 9 persegi satuan. Kita coba contoh yang lain. Nah, seperti biasa kita hitung dulu yang full warnanya atau yang membentuk persegi terlebih dahulu. Oke, kita dapat di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, yang ini karena masih setengah tidak kita hitung dulu sebentar. Terus 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke. Yang pertama kita mendapatkan 30 persegi satuan. Nah, untuk yang setengahnya ada berapa? Kita hitung dulu yang setengahnya. Kita ada 1, 2, 3, 4. Oke, kita dapat setengahnya itu ada 4. Berarti hitung setengah ditambah setengah ditambah setengah tambah setengah. Sama penyebutnya berarti tinggal
jumlahkan saja. Hasilnya 4/2. 4/2 itu ibaratkan atau diartikan sebagai 4 dibagi 2. Maka hasilnya 2 persegi satuan. Berarti kita tinggal hitung. Jadi 30 ditambah 2. Maka hasilnya 32 persegi satuan. Nah, untuk yang gambar ini bagaimana? Sama. Kita hitung dulu untuk yang kotaknya atau perseginya full atau penuh dengan warna. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oke, kita tulis di sini ya. Jadi memiliki 24 persegi satuan. Nah, untuk yang setengahnya ada berapa? Kita hitung di sini. 1, 2, 3. Kita dapat di sini 3. Berarti ini setengah tambah setengah tambah setengah. Kita jumlahkan dulu yang bagian sini, maka hasilnya 3/2. Nah, di sini ternyata juga ada 1, 2, 3. Berarti setengah ditambah setengah ditambah setengah. Maka hasilnya 3/2. Karena ini bentuknya pecahan, kita gabungkan nih. Kita jumlahkan 3/2 ditambah 3/2. Penyebutnya sama, jadi kita tinggal menjumlahkan bagian atasnya. Jadi 3 tambah 3, 6/2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, 3 ini tambahkan dengan 24 persegi satuan. Jadi adanya 27 persegi satuan. 27 itu diibaratkan dengan 24 ditambah 3. Maka hasilnya 27 persegi satuan. Nah, bagaimana dengan menghitung luas bangun yang tidak beraturan, tapi dengan satuan tidak baku? Contohnya seperti ini. Maka itu dengan menggunakan tafsiran. Tafsirannya ini yang seperti apa? Mencari kotak yang paling penuh, maka dihitung. Contoh, di sini ada kotak persegi satuan, bidangnya segini. Ya. Nah, kalau dilihat ini adalah hampir penuh. Hampir penuh dengan bidangnya atau dengan bangunnya. Maka ini kita hitung 1. Apakah ini bisa dihitung? Bisa, karena ini juga hampir penuh juga, maka 2. Ini pun sama, ini juga hampir penuh atau hampir mengisi dengan persegi satuan. Nah, sisanya ini walaupun segini, ini bisa dikatakan penuh, maka ini 3. Ini juga sama, 4. Ini 5 karena sudah penuh semua ya dengan persegi. Nah, yang ini karena masih ada sisa tapi sedikit, maka ini juga bisa dihitung. Ini bisa dihitung karena tersisa sedikit doang nih. Ini bisa, itu 7. Ini juga penuh, 8. Nah, di sini bisa dilihat apakah dia hampir setengahnya? Tidak ya. Jadi walaupun ini terlihat ada yang berkurang, ada yang di luar dari bidangnya, maka ini pun disebut penuh. Jadi ini dihitung. Ini pun dihitung karena ini juga penuh. Ini pun sama karena sedikit di sini. Jadi bisa dilihat untuk bangun A itu ada 12 persegi satuan. Nah, bagaimana yang B? Yang B juga sama. Kita lihat kotak yang bagian sini, daerah sini. Lihat di sini ada yang sedikit,
ini juga ada sedikit, maka ini bisa dihitung 1. Nah, di kotak yang kedua ini muncul, tapi ini hanya sedikit yang masuk di bidangnya, maka ini tidak termasuk atau tidak dihitung. Nah, gimana yang di sini? Ini juga sama, bisa dihitung karena ini cuma sedikit. Jadi ini adalah 2. Kalau yang ini hampir penuh ya, jadi ini 3. Nah, gimana yang ini? Kita bisa dilihat bidang yang di dekat dengan bangun, yaitu di sini, sama yang di luar lebih besar nih. Ini yang di sini lebih besar, maka ini tidak dihitung. Oke. Nah, yang di sini udah hampir penuh, maka ini bisa dihitung, tapi untuk yang di sebelah sini ini tidak bisa dihitung. Lalu dilanjut, ini penuh, maka bisa 5. Dan yang ini adalah 6. Untuk yang di sini tidak bisa karena ini luasnya, yang luas di luar lebih besar dibandingkan yang di dalam. Berarti ini tidak termasuk dan ini pun tidak termasuk. Jadi bisa simpulkan untuk yang bangun tidak beraturan pada bagian B itu ada 6 persegi satuan. Kita coba. Nah, ini bagaimana dengan luas pada daun? Sama, jika lebih besar, seperti ini nih, ini di bagian luarnya lebih besar, maka ini tidak dihitung. Terus kita bisa hitung di sini. 1, 2, 3. Nah, bagaimana dengan yang ini? Apakah bisa dihitung? Tidak ya, karena ini hampir setengahnya, tapi tidak mendekati. Gitu, ini lebih besar sebetulnya, jadi tidak bisa dihitung. Terus ini bisa karena bagian luarnya lebih sedikit, jadi ada 4, 5, 6, 7. Apakah ini bisa? Tidak. Kalau untuk dibangun tidak beraturan, tidak bisa menggunakan setengah persegi satuan, jadi ini tidak dihitung. Ini juga sama, bagian luar lebih besar dibandingkan yang bagian dalam, maka ini tidak dihitung. Lalu kita bisa dilanjut 8, 9, 10, 11. Nah, apakah ini bisa? Tidak ya, ini bagian luar lebih besar dibandingkan bagian dalam. Terus bisa dilanjut 12, 13. Apakah ini bisa? Tidak, karena bagian luarnya pun lebih besar dibandingkan bagian dalam. Jadi untuk luas permukaan daun itu ada 13 persegi satuan. Nah, kita coba untuk potongan kayu. Nah, untuk yang potongan kayu, kita lihat yang mana yang tidak bisa kita hitung. Yang pertama di sini nih. Tidak bisa, yang ini pun tidak bisa. Karena yang paling luar lebih besar ya dibandingkan yang dalam. Lalu apakah ada lagi? Nah, yang di sini juga tidak bisa. Yang di sini juga tidak bisa. Terus yang sini juga dan yang ini juga. Apakah yang ini bisa? Ini juga pun tidak bisa ya, karena lebih kecil dibandingkan yang di luar. Jadi kita bisa hitung yang sisanya. 1. Apakah ini bisa nih? Bisa ya, ini yang lebih kecil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Berarti untuk potongan kayu itu luasnya 11 persegi satuan. Nah, sampai sini dulu untuk materi kali ini. Semoga materi kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar channel ini bisa terus bermanfaat bagi adik-adik semuanya.